Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Karnila, Stanbook A1A12308. Jadi kali ini saya akan melakukan presentasi teori ekonomi makro 1 dengan judul Pendapatan Nasional, Konsep Dasar Perhitungan dan Manfaatnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Mengenai definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan nilai total dari output akhir suatu negara dari semua barang serta jasa baru yang diproduksi dalam kurun 1 tahun. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dari barang dan jasa. Nah, secara umum, pendapatan nasional itu dapat didefinisikan sebagai total dari semua pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan di suatu negara selama periode tertentu. Nah, pendapatan nasional juga didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selain itu, pendapatan nasional juga dapat diketahui arah tujuan dan struktur perekonomian di suatu negara. Dalam perhitungan pendapatan nasional yang dihitung hanyalah barang akhir, sedangkan barang antara tidak dihitung pendapatan nasionalnya. Barang akhir merupakan barang yang dikonsumsi dan tidak digunakan sebagai input pada proses produksi selanjutnya, sedangkan barang antara barang yang digunakan sebagai input pada proses produksi selanjutnya. Hal ini untuk menghindari suatu kenyataan yang sangat sulit membedakan antara barang akhir dan barang yang awal tadi. Oke. Manfaat yang dapat kita peroleh dari data ini adalah produk domestik bruto, harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar pula, begitu juga sebaliknya. Oke, di sini saya ada pengertian pendapatan nasional menurut para ahli. Nah, di sini menurut Sadono Sukirno, pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta perubahan tingkat produksi tersebut dari tahun ke tahun. Oke, menurut Soediono Reksoprastino. Oke, baik. Yang kedua di sini menurut Soediono Reksoprationo, pendapatan nasional merupakan jumlah barang serta jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara. Nah, menurut Carl E. dan Reiche berpendapat bahwa pendapatan nasional merupakan pendapatan total yang dihasilkan oleh beberapa faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara ke negara tersebut. Oke, di sini menurut Tonrus M. Tunakota dalam bukunya Teori Akuntansi, menurutnya pendapatan secara umum ini didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan merupakan suatu darah kehidupan dari perusahaan, begitu pentingnya sehingga sangat sulit untuk dapat didefinisikan sebuah pendapatan sebagai unsur akuntansi pada diri sendiri. Nah, di sini ada juga menurut Kusnadi, ada juga menurut Alfred Massal, ada juga menurut Arthur C. Pigou. Nah, melalui pendapatan nasional ini, pemerintah dapat memperhitungkan besarnya pajak
yang diperoleh dari masyarakatnya sendiri. Selain itu juga pendapatan nasional dipengaruhi bermacam-macam hal dalam makroekonomi, contohnya perusahaan, keluarga, administrasi negara, serta faktor-faktor lainnya. Oke, itu tadi mengenai definisi pendapatan nasional. Oke, di sini kita lanjut lagi. Ada faktor-faktor pendapatan nasional. Nah, faktor-faktor pendapatan nasional terdiri atas permintaan dan penawaran. Faktor-faktor pendapatan nasional itu ada 3. Yang paling umum ada permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Nah, baik, lanjut mengenai faktor-faktor pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Nah, permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan dan penawaran agregat adalah konsep penting dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menganalisis tingkat output, total, dan harga-harga dalam suatu perekonomian. Secara keseluruhan, permintaan agregat menggambarkan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh berbagai sektor ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri terhadap barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Ini kayak terbalik gitu ya. Kayak terbalik. Nah, sebagai contoh, pemerintah di Indonesia itu mengumumkan program bantuan sosial tunai sebesar 500.000 per bulan untuk 10 juta keluarga selama pandemi. Ketika bantuan ini diterima oleh masyarakat, daya beli mereka meningkat. Akibatnya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, mie, dan produk kebersihan meningkat secara keseluruhan di pasar. Karena bantuan ini menyentuh semua pihak di Indonesia, di wilayah Indonesia, permintaan total atau agregat terhadap barang dan jasa nasional itu naik. Nah, sehingga menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Oke. Kesimpulannya, jadi permintaan dan penawaran agregat ini merupakan 2 konsep fundamental dalam ekonomi makro yang menggambarkan keseluruhan aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Permintaan agregat itu mencerminkan total pengeluaran masyarakat, pemerintah, dan sektor luar negeri terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran agregat mencerminkan total produksi yang mampu ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri pada tingkat harga tertentu. Oke, itu mengenai permintaan dan penawaran agregat. Ini sebenarnya ada kurvanya, tapi saya tidak cantumkan di sini. Oke, baik. Yang kedua ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi dan tabungan itu merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Nah, pernyataan tersebut tadi itu menjelaskan 2 aktivitas utama dalam ekonomi rumah tangga, konsumsi dan tabungan. Konsumsi itu pengeluaran, misalnya konsumsi itu pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, transportasi, listrik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian pengeluaran ini terjadi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, dan mencerminkan aktivitas ekonomi yang aktif dalam perekonomian suatu negara. Sementara itu, tabungan itu adalah sisa dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, melainkan untuk disimpan untuk keperluan masa yang akan datang, untuk
disimpan untuk keperluan-keperluan masa depan atau keperluan-keperluan yang akan datang nanti misalnya. Seperti dana darurat, misalnya kita tiba-tiba sakit atau bagaimana, ada musibah, kita gunakanlah tabungan ini. Kemudian untuk investasi atau dengan tujuan keuangan lainnya. Kemudian dengan kata lain, setelah seseorang menerima pendapatannya, dia memiliki dua pilihan utama, membelanjakannya atau menyimpannya, gitu. Mengkonsumsi atau menabung, ya. Sebagai contohnya itu seorang karyawan bernama Andi menerima gaji sebesar 10 juta per bulan. Nah, dari jumlah tersebut Andi itu menggunakan 7 juta untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak juga, seperti menyewa rumah, makan, transportasi, dan liburan, refreshing, hangout, dan sisanya itu ada 3 juta. Ia masukkan ke rekening tabungan untuk keperluan masa depan, seperti biaya pendidikan anaknya atau membeli rumah. Dalam kasus ini, 7 juta adalah bagian dari konsumsi. Nah, sementara 3 juta itu adalah tabungannya si Andi ini. Nah, jika dikalkulasikan dalam 1 tahun, maka konsumsi Andi mencapai 84 juta dan tabungannya 36 juta. Ini termasuk boros ya. Ya udah, ini terserah dia aja. Nah, kesimpulannya, konsumsi dan tabungan ini adalah dua komponen utama dari penggunaan pendapatan dalam 1 tahun perekonomian. Konsumsi mencerminkan aktivitas ekonomi langsung yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa. Tabungan juga di sisi lain penting untuk membiayai investasi baik secara pribadi maupun nasional karena dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk memberikan kredit atau membiayai pembangunan. Nah, keseimbangan antara konsumsi dan tabungan sangat penting. Konsumsi berlebihan menurunkan tingkat tabungan yang mengurangi cadangan untuk masa depan, sedangkan tabungan terlalu tinggi tanpa konsumsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena itu pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap konsumsi dan tabungan sangat diperlukan dalam kehidupan individu maupun kebijakan ekonomi makro negara. Nah, seperti Andi tadi ini kasusnya konsumsi yang dia keluarkan itu terlalu banyak, nah sementara tabungannya itu terlalu sedikit. Seharusnya kita lebih bisa irit untuk masa depan yang cerah. Oke, lanjut mengenai investasi. Nah, lanjut mengenai investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru dengan tujuan dari investasi ini untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Nah, maksudnya adalah investasi dalam konteks ekonomi itu kan berupa kegiatan ya yang mengeluarkan uang atau sumber daya untuk menciptakan modal yang baru. Berarti kan alat produksi atau infrastruktur yang bisa digunakan dalam proses ini yang menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan di masa yang akan datang. Tujuannya itu ada 2 hal. Yang pertama ada untuk mengganti modal yang sudah rusak atau aus, seperti mesin pabrik yang sudah tua atau gedung yang sudah tidak layak pakai. Kemudian yang kedua, menambah jumlah modal agar kapasitas produksi dapat meningkat, misalnya membeli mesin baru untuk memproduksi atau membangun pabrik tambahan. Dengan kata lain, investasi itu bukan hanya soal mendapatkan keuntungan, tetapi juga soal memperkuat dan memperluas kemampuan produksi dalam suatu perekonomian. Nah, sebagai contoh, perusahaan tekstil di Bandung itu memiliki mesin produksi yang sudah digunakan selama 10 tahun dan kinerjanya mulai menurun. Untuk memastikan produksi tetap efisien, perusahaan tersebut memutuskan untuk membeli mesin baru senilai 2 miliar untuk menggantikan mesin lama. Selain itu,
Mereka juga membeli 1 unit mesin tambahan senilai 1,5 miliar. Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, total pengeluaran itu sebesar 3,5 miliar. Ini merupakan investasi. Kenapa? Karena digunakan untuk mengganti modal lama dan menambah modal yang baru. Itu tadi ya. Kemudian kesimpulannya dari investasi ini itu adalah investasi itu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi karena berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang. Nah, itu tadi. Oke, baik. Kita lanjut. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai konsep-konsep pendapatan nasional. Konsep-konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama ada produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto (PIDI). Nah, baik. Nah, produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama satu periode. Nah, produk domestik bruto ini yaitu ukuran utama dalam ekonomi makro yang menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan produksi dalam batas wilayah suatu negara, tanpa memperhitungkan siapa yang melakukan produksi tersebut, apakah warga negara asing atau bukan. Nah, artinya kan selama aktivitas produksi yang terjadi di dalam wilayah geografis suatu negara, maka hasilnya akan dimasukkan ke dalam PDB, produk domestik bruto atau gross domestic product. Contohnya, dalam 1 tahun, Indonesia itu menghasilkan berbagai barang dan jasa yang nilainya mencapai 20 triliun. Nilai ini mencakup hasil produksi pabrik-pabrik milik warga negara Indonesia, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, restoran, transportasi, layanan, perbankan, perusahaan, dan sebagainya. Misalnya jika ada perusahaan Jepang yang membangun pabrik mobil di Bekasi misalnya, maka hasil produksi mobil dari pabrik tersebut tetap dihitung sebagai bagian dari PDB tadi, PDB di Indonesia. Meskipun keuntungannya dikirim ke Jepang, sebaliknya, jika warga negara Indonesia memiliki usaha luar negeri, seperti restoran di Australia, perusahaan atau misalnya, maka pendapatan tidak dihitung dalam PDB Indonesia karena produksinya terjadi di luar negeri. Oke, baik. Lanjut, produk nasional bruto. Produk nasional bruto meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu periode. Kemudian, produk nasional neto. Produk nasional neto nilai jumlah GNP-nya dikurangi dengan modal sebagai pergantian. Kemudian ada pendapatan nasional neto, pendapatan persorangan, pendapatan yang siap dibelanjakan. Oke, baik, next. Ada tujuan pendapatan nasional. Tujuan dari pendapatan nasional itu sendiri meliputi, yang pertama ada mengukur kesejahteraan ekonomi, yang kedua menyediakan data untuk kebijakan ekonomi, yang ketiga mengukur pertumbuhan ekonomi, yang keempat mengetahui distribusi pendapatan, yang kelima menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama tadi mengukur kesejahteraan ekonomi. Tujuan utama dari pendapatan nasional itu mengukur seberapa baik kesejahteraan ekonomi suatu negara.
Ini mencakup total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah negara selama satu periode. Biasanya itu dalam setahun. Oke, baik. Yang kedua, ada menyediakan data untuk kebijakan ekonomi. Data pendapatan nasional itu menjadi dasar untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan informasi ini guna untuk mengatur kebijakan fiskal dan moneter guna mencapai tujuan ekonomi nasional seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Yang ketiga, mengukur pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, mengetahui distribusi pendapatan. Informasi tentang pendapatan nasional juga memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan masyarakat. Ini memungkinkan analisis terhadap kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang bisa digunakan untuk merancang program kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kemudian yang kelima, menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan nasional yang sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan itu bukanlah ukuran tunggal dari kesejahteraan, namun hal ini memberikan gambaran yang penting tentang kemakmuran negara untuk menyediakan barang jasa dasar kepada warganya. Itu tadi tujuan pendapatan nasional. Tujuan-tujuannya apa-apa saja. Tujuannya itu untuk mengukur kesejahteraan ekonomi, menyediakan data untuk kebijakan ekonomi, mengukur pertumbuhan ekonomi, mengetahui distribusi pendapatan, dan menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan dari pendapatan nasional tadi. Oke. Selain tujuan itu ada juga manfaatnya. Manfaat dari pendapatan nasional itu apa? Manfaatnya itu ada yang pertama, mengukur kesehatan ekonomi, menentukan tingkat kesejahteraan, mengukur pertumbuhan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, pembanding antar negara, indikator distribusi pendapatan, dan lain sebagainya ya. Oke, baik, itulah tadi penjelasan mengenai pendapatan nasional, pendapatan nasional, konsep dasar, pengertiannya, definisinya, manfaatnya, tujuannya, dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup di sini, saya akan bacakan kesimpulan. Atau sebelum kesimpulan, saya bacakan dulu sejarah dari saya jelaskan sejarah dari pendapatan nasional itu. Kenapa ada pendapatan nasional, sejarahnya, siapa yang kemukakan, siapa yang duluan ini. Oke, baik, kita masuk dulu sejarah. Sebelum kesimpulan, sejarah pendapatan nasional itu apa? Nah, sejarah pendapatan nasional itu memiliki arti khusus ternyata ya, yang dilambangkan dengan huruf Y. Perhitungan pendapatan nasional itu pertama kali dilakukan oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Ketika itu Petty menamakan dengan pendapatan masyarakat. Nah, awalnya sebelum pendapatan nasional itu namanya ternyata pendapatan masyarakat, yang merupakan penjumlahan dari upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam waktu 1 tahun. Nah, yang disebut terakhir ini bersumber dari perolehan sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan negara. Terdapat masyarakat sekaligus negara, sekaligus juga merupakan pengeluaran masyarakat, yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat dan surplus pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat yang ditaksir oleh Sir William Petty saat itu sudah menggunakan pendekatan pengeluaran penaksiran yang lebih sistematik dikerjakan oleh George King pada tahun 1696. Pada waktu itu King menambahkan nilai investasi sebagai salah satu unsur pendapatan nasional. Nah, ternyata pendapatan nasional itu
Awalnya sebelum pendapatan nasional namanya itu pendapatan masyarakat ternyata yang dikemukakan oleh Sir William Petty tadi tahun 1665. Ternyata awalnya seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, kita masuk pada yang terakhir, kesimpulan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep dasar perhitungan pendapatan nasional meliputi 3 pendekatan utama. Yang pertama ada pendekatan produksi, yaitu menghitung nilai tambah dari seluruh sektor produksi. Kemudian ada pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Ketiga pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang aktivitas ekonomi suatu negara. Manfaat dari perhitungan pendapatan nasional ini itu sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi. Data ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, membandingkan kesejahteraan antar waktu maupun antar daerah suatu negara, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, informasi tentang pendapatan nasional juga berguna untuk menarik investasi, menentukan struktur ekonomi, serta menilai kontribusi sektor-sektor tertentu dalam perekonomian nasional. Itu tadi penjelasan saya mengenai pendapatan nasional, manfaat, konsep dasarnya. Itulah tadi ya, perhitungan dan manfaatnya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.